Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Hartanto dengan NIM 187205012. Saya dari kelas FIP Ekonomi A. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi proyek UTS dengan mata kuliah terkait, yaitu mata kuliah statistika dengan materi ukuran variabilitas data tunggal dan data kelompok. Dengan dosen pengampunya adalah Ibu Ayu Nurul Amalia, MPD. Baik, kita langsung saja ke soal yang diberikan oleh Ibu Ayu. Di sini terdapat beberapa data, yaitu angka 33 sampai dengan 57. Jadi berdasarkan soal, ini tadinya adalah kosong dan ditambahkan dengan angka absen saya. Kebetulan di sini adalah 35 ditambah 15, jadi hasilnya adalah 50. Nah, setelah saya teliti datanya, jadi di sini kita disuruh mencari mean sampai koefisien kemiringan. Mari kita selesaikan satu persatu. Sebelum mencari mean, saya terlebih dahulu mengurutkan datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi didapatlah bahwa angka 33, 39, 43 yang ada 2, 45, 48 ada 2, 50 ada 6 data, 52, 53-nya ada 2, 55 dan 57-nya ada 2. 57-nya ada 3. Nah, sekarang mencari mean. Cara cari mean di data tunggal itu sangat mudah. Jadi, yang ini ditambahkan semua, lalu ketika kita dapat hasil ya dibagi dengan 20, yaitu merupakan datanya. Jadi 983 dibagi 20 sama dengan 49,15. Nah, mediannya karena ini 20 kita bagi 2. Kita bagi 2 10. Data ke 10. Data ke 10 merupakan angka 50. Yang ini 50 jadi ditambah 50 sama dengan 100 dibagi 2 sama dengan 52. Sedangkan modusnya yaitu adalah 50. Kenapa? Karena di sini terdapat 6 data. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Bagaimana dengan kuartil satunya? Kuartil satunya adalah batas atasnya yaitu 45 ditambah 48 dan hasil akhirnya dibagi 2 yaitu kita dapatkan 46,5. Begitu juga dengan kuartil 2. Jadi kuartil 2 ini kurang lebih sama dengan median, yaitu hasilnya adalah 50. Sedangkan kuartil 3 atau kuartil atasnya adalah 53 ditambah 53 dibagi 2 hasilnya yaitu 53. Nah, desil 6 ini ternyata kurang lebih sama juga dengan kuartil 2 dengan mediannya, yaitu data ke-12 dan data ditambah data ke-13 dibagi 2. Jadi karena ini kebetulan sama, karena angka 50-nya ini merupakan angka yang terbanyak dalam datanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah persentil. Persentil 10. PI kita ganti XI dibagi 100 ditambah XI dikali N dibagi 100 tambah 1. Hasilnya adalah X2 ditambah X3, yaitu data kedua dan ditambah data ketiga. Data keduanya 39 dan data ketiganya adalah 43. Jadi ini ditambah dan dibagi 2 hasilnya adalah 41. Begitu juga dengan P20-nya, yaitu data keempat dan data kelima. Sehingga jika ditambahkan kedua data tersebut menghasilkan angka 88 yang dibagi 2 hasilnya menjadi 44. Nah, ini saya copy paste lagi karena kalau saya scroll ke atas jadi agak kejauhannya. Jadi yang huruf ke G kita disuruh mencari tentang antar kuartil. Rumusnya adalah Q3 kuartil 3 dikurang kuartil 1. Yaitu kita telah dapatkan sebelumnya kuartil 3 merupakan 53 dikurang 46,5, hasilnya adalah 6,5. Nah, selanjutnya adalah RS atau rata-rata simpangan. Cara mencarinya adalah setiap data dikurangi dengan mean yang ada, lalu hasil dari pengurangan itu ditambah dengan data selanjutnya, lalu dibagi dengan jumlah datanya yaitu sebanyak 20, sehingga didapatkan
angka 16,15 ditambah 10,15 ditambah 12,3 dan seterusnya, sehingga menghasilkan angka yaitu 90,1 dan dibagi dengan jumlah datanya yaitu sebanyak 20 data dan didapatkanlah hasil akhir 4,505 yang kemudian saya bulatkan 4,6 atau bisa juga dibulatkan jadi ke angka 5. Nah, yang selanjutnya adalah standar deviasi. Standar deviasi ini agak advance menurut saya. Jadi kita diurutkan dulu seperti tadi, seperti ini. Tapi bedanya kalau ada yang lebih dari satu, tulis aja satu di sini, lalu frekuensinya ditambah, frekuensi ini ditaruh di sampingnya di sini. Nah, yang ini datanya adalah XI kuadrat. Jadi 33 kuadratnya adalah ini dan seterusnya sampai bawah. Hingga angka 57 dikuadratkan. Yang ini adalah FI dikali XI. Jadi ini dikali dengan ini. 42 dikali 43 hasilnya sekian dan sampai sini. Sampai menghasilkan angka 983. Begitu juga dengan FI dan XI kuadrat. Jadi ini dikali dengan ini. Yang ini dikali dengan ini. Seperti itu. Sehingga didapatkan angka 49035. Dikurang 983 kuadrat dibagi 20. Hingga menghasilkan angka 90,98 dibagi 19 sama dengan 4,78. Yang kemudian saya bulatkan menjadi 5. Lalu selanjutnya adalah yang J, koefisien varian, yaitu standar deviasi dibagi mean dikali 100%. Kita telah dapatkan standar deviasinya adalah 5. Dibagi mean 49,5 dikali 100%, dan kita dapatkan hasilnya yaitu 10,17%. Lalu dengan koefisien kemiringannya yaitu mean dikurang modus dibagi standar deviasi. Meannya adalah 49,15, modusnya adalah 50. Jadi dikurang 0,85 minus 0,85 dibagi 5 sama dengan 0,17. Itu yang barusan saya kerjakan atau saya jelaskan adalah data tunggal. Selanjutnya adalah data kelompok. Seperti yang ada di depan kalian, ini ada data kelompoknya. Kita disuruh nyari banyak kelas hingga skor ZI dan skor T. Baik, kita langsung bahas saja. Yang pertama, kita untuk mencari banyak kelas, kita harus mencari rentangnya terlebih dahulu. Rentangnya yaitu data terbesar dikurang data terkecil. Jadi data terbesarnya ada 99 dikurang 31 sama dengan 68. Nah, sementara banyak kelasnya adalah dengan mencari 1 ditambah 3,3 log 80 yang merupakan jumlah datanya. Sekitar 80. Didapatkanlah hasil sekitar 7,27 yang kemudian saya buatkan menjadi 7. Panjang kelasnya yaitu adalah rentang dibagi dengan banyak kelas. Artinya 68 dibagi 7 sama dengan 9,71 yang kemudian saya bulatkan menjadi 10. Nah, sekarang adalah daftar tabel distribusi frekuensi yang telah saya kerjakan di sini. Ini merupakan titik tengahnya, yaitu caranya 31 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya adalah di sini semua. Sedangkan fx-nya yaitu merupakan perkalian antara frekuensi dengan titik tengah, sehingga dihasilkan 6110. Dan frekuensi ini adalah yang ini di frekuensi F yang besar ditambah dengan frekuensi F yang kecil, sehingga didapatkan hasil akhir 80. Nah, sekarang meannya adalah fx, nilai yang ini dibagi dengan frekuensinya yaitu 6110 dibagi 80 sama dengan 76,375 yang kemudian saya bulatkan menjadi angka 76. Median, sedangkan mediannya adalah rumusnya B yang merupakan banyak kelas ditambah P panjang kelas dikali dengan setengah dari N 80 dikurangi F panjang kelas sebelumnya dengan kelas data. Jadi didapatkanlah hasil 70,5 ditambah 10, 40 dikurang 22 dibagi di 7, sehingga didapatkanlah angka
70,5 ditambah 6,7 sama dengan 77,2. Yang selanjutnya saya bulatkan menjadi angka 77. Begitu juga dengan modusnya. Saya dapatkan angka 70,5 ditambah 10 dikali 27 kurang 14, yang berarti 13 dibagi 2 ditambah dengan 27 kurang 18, sehingga didapatkanlah hasil 70,5 ditambah 10 kali 13, 130 dibagi 22, hasilnya adalah 5,9. Yang selanjutnya adalah saya bulatkan menjadi 6. Sehingga didapatkan hasil 76,5. Begitu juga dengan kuartil 1. Kuartil 1 rumusnya adalah I dikali N dibagi 4. Sehingga didapatkan angka yang kita akan cari. Ini B ditambah P. Rumusnya adalah sekian. Lalu kita dapatkanlah angka 1 kali 80 dibagi 4, 20. Yaitu kita dapatkan angka 60,5 berdasarkan tabel. Sehingga ketika kita masukkan rumusnya yaitu 10, 20 kurang 8, 12 dibagi 14, dikali 10 hasilnya adalah 8,6. 60,5 ditambah 8,6 adalah 69,1. Begitu juga seterusnya, hingga kuartil 3. Lalu desil 7. Caranya adalah hampir sama dengan ini, tapi pembaginya adalah 10. Dan kita substitusikan ke rumusnya. Yang ini 56, 80,5 ditambah 8, hasilnya adalah 4. 80,5 ditambah 4, hasilnya adalah 84,5. Dan seterusnya. Ini saya pindahkan ke sini karena balik ke atas lagi lumayan jauh ya. Kalau persentil, pembagiannya ada 100. Jadi kita masukkan seperti biasa kayak tadi sehingga kita dapatkanlah angkanya. Maka ketika kita masukkan angka-angkanya, akan menghasilkan angka seperti ini. Dan yang kemudian kita operasikan menjadi 60,5. Begitu juga dengan persentil 90, yaitu 94,5. Kalau untuk rata-rata simpangan, ini memerlukan tabel lagi. Jadi, ya gini, rata-ratanya kita masukkan ke sini. Ini dikurangin yang ini, didapatkanlah tabel seperti ini. Jadi, caranya adalah ini, jumlah ini dibagi dengan frekuensinya, yaitu 819 dibagi 80 sama dengan 10,023. Sedangkan standar deviasinya juga pun sama. Seperti data tunggal yang tadi. Kita substitusikan semuanya seperti rumus, jadi kita dapatkanlah hasil angka 5. Koefisien variannya pun sama. Rumusnya sama. Standar deviasinya 5 dibagi rata-ratanya 76. Kita dapatkan 0,65 kali 100%. Sama dengan 6,5% yang kemudian saya bulatkan menjadi 7%. Selanjutnya adalah koefisien kemiringan sama seperti data tunggal. Jadi kita masukkan angkanya 0. Jadi kita dapatkan 0,5 dibagi 5 sama dengan 0,1. Selanjutnya adalah koefisien kurtosis. Rumusnya adalah setengah dari kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi persentil 90 dikurang persentil 10. Sehingga kita dapatkan angka seperti ini. Lalu kita operasikan menjadi 8,5 dibagi 34 sama dengan 0,25. Yang selanjutnya adalah skor Z. Oh, ini nggak pas tabelnya. Saya bawain dulu. Seperti ini. Ini saya kerjakan melalui Excel agar lebih mudah. Ini merupakan tabelnya. Oke, baik. Sudah selesai. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai materi statistik ukuran variabilitas dari data tunggal hingga data kelompok, dari mean hingga koefisien kurtosis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.